Sobat Merin, kembali lagi nih di podcast Mantap bersama saya Husnul Mubarak. Nah, langsung saja nih kita kedatangan tamu spesial yang ditunggu-tunggu sama Sobat Merin semua. Ini ada Bang Saiful sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kelautan, ada Bang Wildan sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kelautan. Nah, gimana nih Bang kabarnya? Selama kepengurusan itu gimana? Ada kendala nggak? Oke, sebelumnya terima kasih. Kalau kabar alhamdulillah baik-baik aja. Nah, juga mengenai permasalahan yang berbicara tentang organisasi, maka itu tidak pernah luput dari permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, tapi kembali lagi tentang bagaimana cara kita sebagai seorang pemimpin untuk menghadapi pesan tersebut seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, dari pemilihannya gimana? Oke, kalau ditanya kabar, alhamdulillah baik ya. Dan lagi-lagi seperti yang Bang Saiful sampaikan tadi, tentu di organisasi ini tentu banyak sekali kendala. Nah, tadi tergantung bagaimana kita sebagai orang yang berada di dalam organisasi itu bisa responsif dan adaptif dengan apa yang ada permasalahan, baik itu di dalam organisasi maupun eksternal organisasi. Oke, sangat bagus ya jawabannya. Nah, yang Husnul tahu nih kan Bang, untuk memimpin suatu himpunan itu kan nggak mudah tuh. Di dalamnya banyak orang-orang yang berbeda karakter. Nah, gimana tanggapan Abang menanggapi hal tersebut? Berbicara tentang karakter, ya setiap manusia tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, istilah sebagai seorang pemimpin itu kita memang jadi sebelum itu kita harus lihat dulu nih, tipikal seorang pemimpin itu ada dua cara menanggapi, itu bagaimana cara dia berpikir tentang masalah karakter tersebut dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah karakter tersebut. Dimana seperti yang saya ketahui ya, bahwasanya karakter itu ya memang udah karakter dia, tapi seorang pemimpin itu harus bisa melihat karakternya dan dia tuh bisa diajak bagaimana gitu cara kerjasamanya. Karena setiap orang jika dia dikasih apa yang dia mau, dia pasti bakal mau menurutin apa yang kita perintahkan ataupun apa yang kita ajak untuk kerjasama seperti itu. Dari Wildan sendiri gimana? Nah, kalau kita lihat dari karakter ya, maka dari itu kita sebagai seorang individu yang berada dan menaungi orang-orang di bawah kita, maka kita harus paham dengan cara bagaimana kita mendekati. Lagi-lagi metode pendekatan itu perlu, apalagi terhadap kawan-kawan kita yang ada di organisasi. Karena ketika kita udah dapat nih feel kita untuk bisa mendekati kawan-kawan kita lain, maka kita bakal bisa nih rangkul mereka untuk satu pikiran, satu hati untuk bisa melakukan apapun program kerja yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi itu. Makasih ya. Ini banyak yang bertanya nih Bang, memimpin sebuah himpunan itu kan susah tuh. Apa alasan dari abang sekalian untuk mengambil himpunan tersebut? Kan tanggung jawabnya itu berat. Alasannya kenapa mau mengambil? Berbicara tentang masalah mengambil atau enggaknya, aku masih ingat suatu perkataan dari seorang filsuf ya, bahwa dia bilang gini, direct man and on the right place. Bahwasanya orang yang tepat itu pada tempat yang tepat. Jadi bukan tentang masalah di sini saya siap atau enggak, tapi jika memang di tempat saya harus siap gitu. Jadi ya bagaimanapun tantangan ke depannya, yaitu adalah cara tentang untuk saya itu menjadi lebih baik. Karena saat kita terbentuk pasti bakal terbentuk seperti itu. Oke, dari Bang Wildan nih gimana nih? Nah, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian, maka baik lagi kita, ini prinsip pribadi ya. Jadi aku ini orangnya tipe orang yang memperbaiki kualitas diri sendiri lebih dahulu gitu. Jadi ketika kualitas kita ini berbanding lurus dengan kesempatan yang ada, maka itu bakal klop dan jadilah sesuatu yang diharapkan baik itu dari kita sendiri maupun orang lain. Contohnya posisi saya sebagai wakil ketua himpunan ini ya. Kenapa saya dipilih menjadi wakil ketua himpunan? Mungkin kualitas saya berbanding lurus dengan kesempatan yang ada. Nah, saya juga pernah baca buku yang judulnya Rise Above the Crowd. Artinya kita harus bersinar, harus selangkah di atas daripada kerumunan yang lain gitu. Artinya kita berani untuk mengambil peran, berani untuk melangkah agar kita kedepannya bisa gitu mencapai apa yang kita inginkan. Dan itu lagi-lagi harus kita perbaiki kualitas kita tersebut. Ketika kualitas bertemu dengan kesempatan, maka itu akan menjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Sangat bagus ya Sobat Merin jawabannya. Nah, ini kan Bang, kalau di dalam organisasi itu kan otomatis jadwal abang kan sama organisasi sama belajar tuh beda tuh. Apalagi di sini abang sama Wildan beda angkatan tuh. Nah, gimana menyatukan antara jadwal abang, jadwal kuliah, jadwal organisasi sama Wildan? Oke.
Kalau misalnya jadwal ya pastinya sebelum saya sendiri memilih dalam hal menjadi seorang pemimpin. Iya. Artinya saya sudah memanajemen waktu bahwasanya kegiatan untuk segala kegiatan itu sudah saya pokokkan gitu. Jadi kan sebelum kita melakukan kegiatan pasti kita membuat suatu ibarat suatu plan gitu. Jadi saya orangnya lebih suka membuat plan. Jadi artinya waktu belajar segini. Jadi kalau misalnya terlepas dari waktu belajar ya itu maksudnya untuk organisasi seperti itu. Nah, kembali lagi saat dipertanyakan masalah prioritas antara himpunan dan kuliah, ya seperti yang kita tahu ya bahwa kuliah itu prioritas, tapi bukan berarti himpunan itu kita asingkan, enggak. Tapi kita tahu bagaimana nantinya saya memanajemen waktu itu. Seperti yang kita tahu, saya kan punya wakil, tapi saya punya sekretaris dan yang lainnya. Ya, mereka yang bakal menjadi penghubung saat nanti saya ada kesibukan masalah kuliah. Dan alhamdulillahnya pada saat ini untuk mata kuliah memang nggak ada, tapi karena ada magang, jadi digantikan dengan magang sehingga kegiatan di himpunan saya bisa lebih fokus ke himpunannya seperti itu. Dan gimana? Oke, ini terkait dengan manajemen waktu ya. Jadi sesuai porsi lah, sebagai ketua dan juga wakil kami juga udah saling menjaga komunikasi setiap harinya. Itu harus ada komunikasi yang jika memang perlu suatu yang pertemuan dan lain sebagainya, rapat, itu harus koordinasi. Jadi ketika waktu ketua nggak bisa hadir dan lain sebagainya, itu dari konfirmasi, tolong sampaikan bisa nggak berhadir gitu sebagai wakil gitu. Dan juga aku pun kalau memang nggak ada kesempatan dan lain sebagainya, juga konfirmasi kepada ketua. Jadi yang paling penting itu adalah jaga terus komunikasi, itu kunci daripada sebuah organisasi. Nah gitu Sobat Merin, jagalah komunikasi. Ketika ketuanya nggak bisa datang, mungkin bisa wakil tuh. Ketika dua-duanya ketua dan wakil nggak bisa, mungkin sekretarisnya seperti itu ya Bang. Nah selanjutnya nih kan Bang, di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Antara saya dan Abang itu kan mungkin beda pendapatnya, itu gimana menanggapinya? Mengenai perbedaan pendapat, sebenarnya kembali lagi ya, kalau misalkan perbedaan pendapat itu adalah anugerah besar manusia. Iya, betul. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahin suatu pendapat karena itu nggak pernah salah. Pendapat itu nggak pernah salah menurut saya ya, terlepas dari kawan-kawan yang lain mungkin. Nah, tapi saat kita bisa mengajak orang lain dalam suatu hal yang memang itu benar dengan tujuan bersama, jadi gimana cara kita menanggapi adalah ya kita kasih argumen ataupun kita memberikan suatu alasan yang jelas, yang konkret. Karena bisa adanya pendapat, pasti adanya kelebihan dan kekurangan. Nah, itu kita meminimalisir adanya kekurangan, yaitu dimana kita cari bahwasanya alasan ataupun argumen yang disampaikan tentang ini bahwa dia itu adalah untuk kepentingan kita bersama tanpa adanya rasa kepentingan pribadi di situ seperti itu. Dan saat kami ada perbedaan pendapat sama Will dan dia sebagai wakil, kami juga mendiskusikan dulu siapa sih yang menjadi pihak yang lebih mendapatkan kepentingan bersama di situ. Jadi bukan seakan-akan aku tua tapi aku lebih didengar, enggak. Tapi kami selalu membicarakan hal yang harus dibicarakan seperti itu. Kalau Will lagi, Oke, kalau aku ya tipe orang yang memang sangat suka dengan perbedaan pendapat. Kenapa? Ketika kita ketahui pendapat dari orang lain, maka kita punya sudut pandang yang baru, perspektif yang baru kita dapat dari orang lain, sehingga cakrawala wawasan kita semakin luas, dan bagaimana kita memahami orang lain juga makin mudah gitu. Karena kita udah tahu nih pendapat orang lain rupanya beda-beda nih dengan kita, utamanya gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah ketika kita menemui sebuah perbedaan pendapat, itu adalah kita membuka wadah dan menghargai orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Artinya kita sudah berbeda pendapat, kita juga harus merangkum pendapat yang banyak ini yang berbeda, apalagi dalam satu organisasi gitu. Jadi ketika kita udah merangkum perbedaan pendapat ini, kita cari kesimpulannya untuk bisa jadikan kebijakan ataupun keputusan yang akan kita jalankan ke depannya. Berarti kita dengerin dulu nih pendapatnya, baru dikoreksi atau ini mengandung banyak kepentingan pribadi ataupun dengan banyak orang gitu ya Bang. Nah ini kan Bang, di himpunan sendiri kan kita banyak tuh yang masuk, tapi ada juga yang tidak mau berorganisasi. Nah yang ibarat kata dia kuliah pulang. Nah itu tanggapan dari Abang sekalian gimana? Mungkin dari dulu gimana tanggapannya? Oke, terkait orang-orang yang tidak mau berorganisasi Ya. itu kembali lagi terhadap sama halnya dengan perbedaan pendapat. Dia berpendapat bahwa organisasi nggak penting bagi dia, dan saya sendiri merasa bahwa organisasi penting bagi saya, itu pendapat saya. Nah, artinya kita menghargai keputusan daripada orang-orang yang tidak mau berorganisasi ini. Jadi ketika dia memang tidak mau berorganisasi, dia kuliah pulang, artinya dia punya plan ke depan. Yang salahnya ketika dia punya pendapat bahwa dia nggak mau berorganisasi, tapi dia juga
nggak punya plan ke depan untuk pendapat dia ini gitu. Artinya dia ketika dia kuliah pulang tapi dia nggak tahu tujuan dia ke depannya apa. Nah itu yang harus dipermasalahkan, dan orang-orang seperti ini yang harus kita rangkul, kita beri pemahaman, kita bukan merasa kita lebih paham, bukan, tapi kita saling memahami dalam hal ini. Jadi mungkin ya ini merupakan hal yang sama dengan hal tadi, itu perbedaan pendapat yang harus kita hargai. Kalau dari Bang Saiful gimana nih? Oke, boleh kata yang dia bilang dan dalam halnya berbeda pendapat, ya kembali lagi tentang di sini kan kita punya tujuan masing-masing nih. Berarti kita yang berorganisasi di mana sini kan punya planning juga ke depannya. Nah, dan kita harus memikirkan juga bahwasanya di dunia ini bukan hanya tentang masalah berorganisasi, tapi ada juga orang-orang tertentu yang dia tuh dalam hal akademis ataupun kalau kita diluruskan kita bilang di luar akademis. Nah, mungkin orang-orang yang memang dia kuliah pulang, mungkin nanti ke depannya dia tuh pengen menjadi seorang dosen, seorang pengajar yang memang dia tuh fokus ke hal akademik, tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka karena dalam dunia ini kan kita punya porsi masing-masing. Iya. Nah, jadi tapi kalau misalnya dibilang organisasi itu perlu, ya perlu karena menurut saya sendiri tuh bahwasanya dalam berorganisasi kita tuh bisa mengetahui perbedaan pendapat, indahnya perbedaan pendapat dengan berbagai sudut pandang, dan di situ kita bisa merasakan rasa kebersamaan itu saat kita menuju suatu proker ataupun suatu visi kedepannya seperti itu. Dan kalau misalnya misalnya kita bersinergi bersama-sama, jadi kita tuh ibarat merasakan itu sebagai rumah bagi kita gitu. Saat kita lagi sakit mungkin kita bisa kabarin, dan saat kita lagi susah kita bisa kabarin, dan saat kita bisa bersama itu menurut saya itu lebih indah karena kita semua makhluk sosial, kita nggak pernah terlepas dari bantuan dan membantu orang lain. Jadi gitu. Nah, pasti banyak ya kan dokter keuntungan kalau kita masuk organisasi kan. Banyak teman, banyak pengalaman, kan seperti itu, banyak relasi juga kan. Nah, sekarang kita masuk ke games time. Nah Sobat Merin, di episode kali ini kita ada game seru-seruan nih. Namanya tuh Games Tes Chemistry. Nah, Usnul akan bacakan rulesnya dulu ya. Nanti Usnul akan ngasih sebuah pertanyaan tuh, dan masing-masing dari kalian menjawab di kertas yang sudah disediain. Dari jawaban itu nantinya Sobat Merin jadi tahu nih seberapa kuat chemistry dari kalian berdua. Contohnya itu sepatu Wildan. Nah, Bang Saiful sama Wildan menebak. Nah, nanti dari jawaban itu sama atau tidak, seperti itu. Paham? Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa sih warna yang disukai Wildan? Waktu habis. Wildan, apakah betul? Sebenarnya ini hijau yang pertama ya, kalau warna hitam putih itu kedua dan ketiga. Itu sih. Pertanyaan nomor 2. Olahraga apa yang disukai Bang Saiful? Waktu habis. Betul, betul. Yes. Pertanyaan nomor 3. Benar atau salah Wildan punya penyakit asma? Waktu habis. Betul? Pertanyaan nomor 4. Benar atau salah Bang Saiful suka ngopi? Waktu habis. Betul. Selanjutnya, apa mata kuliah yang disukai Wildan? Ya, silakan.
Iya. Selanjutnya, divisi kimika apa yang pertama kali Bang Saiful ambil? Ya, itu habis. Sip. Selanjutnya, berapa jumlah mantan Wildan? Waktu habis. Salah. Tenor. Pertanyaan terakhir. Berapa kali dalam sehari Bang Saiful membuka laptop? Ya, waktu habis. Terus sampai 7. Ya, sudah selesai ya tes chemistry tadi. Cukup seru ya. Ya. Gimana tanggapan Bang Saiful tentang tesnya? Ya seru sih, cuman ada beberapa hal yang kayak itu mungkin kurang komunikasi juga ya. Mungkin lebih banyak lagi nanti Windan juga gimana tadi? Kayak gitu sih, karena ya hal-hal yang tadi ditanyakan itu nggak pernah kami bicarain. Iya. Jadi ya yang penting apapun yang tadi kami jawab bukan berarti di dunia nyata kami nggak. Oh, iya. Jadi gitu. Karena kan sebetulnya di sini kan antara kain dan wahyu, maksud tuh berhubungan dengan himpunannya kayak gitu. Kenapa masalah dengan mantan atau warna kan jadi nggak Ekspektasi lah. nggak bisa lah gitu. Ya, selanjutnya terima kasih ya Bang udah datang ke podcast ini, meluangkan waktunya dan kamu sibuk juga, mungkin juga sibuk. Saksikan mantan di episode selanjutnya. See you guys. Dah.